Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini. Dan terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda melalui subscribe, melalui like, melalui komentar-komentar, dan juga melalui doa-doa Anda. Kali ini kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker, yang mana saya akan bagikan kepada Anda satu inspirasi seputar doa. Video ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan Anda yang banyak bertanya, kenapa doa saya tidak pernah terwujud? Bahkan doa itu sudah sering kali saya ulangi dengan berbagai macam teknik, dengan berbagai macam cara, tetapi kenapa tidak kunjung terwujud? Adakah yang salah dengan cara saya berdoa? Mari teman-teman, kita sharing bersama dalam video ini seputar doa. Bagaimana agar doa kita mudah dikabulkan oleh Tuhan? Ya teman-teman, berbicara mengenai doa, kita sebagai umat beragama pasti sudah sangat akrab ya dengan satu aktivitas kegiatan ini. Apapun agama dan keyakinan Anda, pasti Anda mempunyai cara tersendiri untuk berdoa. Di mana secara umum berdoa ini adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui hati kita. Kita memohon atau kita mungkin bersyukur, kita menjalin sebuah hubungan dengan Sang Pencipta. Nah, teman-teman, pada kenyataannya ada banyak dari doa kita yang tidak kunjung dikabulkan. Beberapa orang menganggap, oh mungkin cara kita berdoa yang salah. Beberapa orang juga berpikir, oh mungkin kita tidak pantas untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Atau mungkin kita beranggapan bahwa diri kita tidak layak, diri kita tidak berkenan bagi Tuhan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan melalui satu pemahaman berikut ini teman-teman, kita akan mempunyai satu pandangan baru, di mana dengan pandangan tersebut kita kemudian bisa lekas memperoleh atau lekas mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Iya teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita berdoa sebenarnya adalah memastikan dalam hati kita kepada siapa kita hendak menyampaikan keinginan-keinginan kita, permohonan-permohonan kita. Oke, kita sepakat kita akan berdoa kepada Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini. Poin yang kedua atau tahap yang kedua, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Di mana atau kemana? Dengan cara seperti apa kita bisa bertemu dengan Tuhan? Masing-masing kepercayaan ya pasti mempunyai cara yang berbeda-beda. Gunakan cara yang Anda kuasai teman-teman untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Saya akan sharing sedikit pengalaman pribadi saya bahwa secara pribadi saya bisa menemukan Tuhan di dalam hati saya. Anda pun mungkin juga demikian teman-teman, bisa menemukan Tuhan di dalam hati Anda atau di dalam batin Anda. Tahap berikutnya adalah bagaimana cara agar kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam batin kita. Cara yang sering umum dilakukan adalah dengan menciptakan yang namanya keheningan. Bukan hanya keheningan secara fisik ya, secara lingkungan, tetapi lebih pada batin kita atau hati kita. Kita ciptakan yang namanya suasana tenang, suasana kusyuk, suasana hening dalam hati kita. Ya, di mana suasana kusyuk, suasana tenang, suasana hening tadi adalah suasana hati yang bebas dari kekhawatiran. Ya, bebas dari kekhawatiran. Kita harus buang yang namanya kekhawatiran, keraguan, ketakutan, kecemasan. Sebab itu semua teman-teman, itu menjadi penghalang kita untuk bertemu Tuhan dalam batin kita. Ya, ketika kita sudah mampu mengalahkan kekhawatiran, kecemasan, ya, ketakutan, disitulah kita akan lebih mudah bertemu dengan Tuhan di dalam batin kita. Bagaimana ciri-cirinya? Jika kita sudah bisa bertemu Tuhan, kita akan merasakan sebuah kedamaian. Kita akan merasakan sebuah ketenangan, benar-benar rasa yang tenang, rasa yang aman teman-teman. Ya. Nah, disitulah teman-teman, ketika kita sudah masuk ke area Tuhan, ya, masuk ke wilayah Tuhan, mampu berada dalam batin yang tenang, dalam hati yang tenang, yang damai, disitulah kita baru bisa mengajukan permohonan kita atau menyampaikan doa-doa kita. Adapun teman-teman, sebelum kita menyampaikan permohonan atau keinginan kita, ya, melalui doa-doa kita pun juga harus minta izin terlebih dahulu teman-teman.
Ya, kita juga harus minta izin terlebih dahulu agar diizinkan untuk masuk menghadap. Ya, kita memang sudah berada di area atau wilayah Tuhan. Kita sudah merasakan ketenangan, kita sudah merasakan kedamaian. Ya, tetapi sekali lagi itu kita baru masuk ke wilayah Tuhan. Kita belum menghadap, ya. Untuk bisa menyampaikan keinginan atau permohonan, kita harus menghadap, masuk lebih jauh lagi, ya, bertemu dengan beliau di dalam batin kita untuk menyampaikan permohonan dan keinginan kita. Adapun yang harus kita perhatikan teman-teman adalah kita harus menghadap dengan layak dan pantas di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bersikap layak dan pantas untuk menghadap Tuhan? Yaitu dengan niat, teman-teman. Niat yang tulus, ya, niat yang tulus, kemudian hati yang tunduk dan rendah hati. Ini yang membuat kita pantas untuk menyampaikan keinginan atau permohonan kita. Ini dari beberapa pengalaman, teman-teman. Ternyata ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan niat yang tulus, ya, dengan rasa yang penuh tunduk pada Tuhan, artinya mengangkat setinggi-tingginya Tuhan dalam hati kita, dan juga kita penuh dengan kerendahan hati menghadap Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, maka kita akan diizinkan untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita. Artinya kita diizinkan masuk lebih dalam dan bertemu dengan beliau dalam batin kita. Nah, hal lain, teman-teman, yang bisa membuat kita layak dan pantas adalah kita harus membuang segala perasaan congkak, perasaan sombong, perasaan angkuh, perasaan benci, dan juga dendam. Ini semua, teman-teman, perasaan negatif tadi, jika masih ada dalam hati kita, maka kita akan sia-sia menyampaikan permohonan atau keinginan kita. Kecenderungannya adalah keinginan kita tidak terkabulkan. Kenapa tidak terkabulkan? Karena tadi ada perasaan-perasaan negatif, pemikiran-pemikiran, sifat-sifat negatif yang masih melekat dalam diri kita, sehingga kita tidak pantas untuk masuk lebih dalam ke area Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, ya ibarat seperti kita masih berada di luar rumah, ya, belum diizinkan masuk, tapi dari luar rumah kita sudah teriak-teriak. Maka doa kita akan sia-sia, doa kita tidak akan didengar. Loh, bukannya Tuhan itu maha mendengar? Betul, Tuhan memang maha mendengar, tetapi apa yang didengar Tuhan dari apa yang kita ucapkan belum tentu itu dikabulkan. Kenapa? Karena belum layak, kita belum masuk benar-benar, ya, belum sempurna pengajuan doa kita. Untuk bisa menjadi sempurna, maka kita harus datang lebih jauh, ya, berhadapan dengan Tuhan di dalam hati kita atau di dalam batin kita, ya. Nah, kemudian hal penting juga, teman-teman, yang ini perlu kita pahami agar tidak menjadi satu pemahaman yang keliru adalah bahwa layak atau tidaknya kita itu bukan dilihat dari amal ibadah ataupun dosa-dosa kita, tidak. Bahkan ketika kita berdosa sekalipun, ya, kita masih bisa layak dan pantas untuk memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, kita harus dengan penuh sikap yang tulus, ya, tunduk dan juga rendah hati. Dalam artian, meskipun kita penuh dengan dosa, tetapi kita mengakui di hadapan Tuhan, kita menyadari di hadapan Tuhan bahwa kita ini penuh dosa, kita ini banyak melakukan kesalahan. Maka meskipun kita penuh dengan dosa, tetapi jika hati kita tulus, menyadari diri kita, ya, dan dengan tetap tunduk kepada Tuhan, maka kita akan layak diizinkan masuk untuk menghadap Tuhan di dalam batin kita, ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita masuk, ya, diizinkan oleh Tuhan menghadap dan berbicara langsung dengan Tuhan di dalam hati kita atau di dalam batin kita, maka disitulah saatnya kita menyampaikan permohonan-permohonan kita, keinginan-keinginan kita, ataupun mungkin segala rasa syukur yang hendak kita panjatkan kepada Tuhan.
agar bisa diterima oleh Tuhan. Nah, di sini juga teman-teman kita harus perlu perhatikan bagaimana kita menyampaikan keinginan atau permohonan-permohonan kita, yaitu sesuaikan keinginan Anda atau sesuaikan apa yang Anda mohonkan kepada Tuhan, yang Anda doakan, ya, sesuaikan dengan isi hati dan juga pikiran Anda. Artinya jika Anda tidak sesuai antara apa yang Anda ucapkan atau apa yang Anda sampaikan dengan isi hati dan pikiran Anda, artinya Anda tidak tulus. Sampaikan keinginan itu yang benar-benar tulus sesuai dengan isi hati dan pikiran Anda, ya, bukan berdasarkan kepada rasa iri atau rasa keinginan semata. Contoh, Anda ingin memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh tetangga Anda. Artinya keinginan itu muncul sebab adanya rasa kepingin atau rasa iri terhadap tetangga Anda. Ini yang tidak sesuai dengan pikiran dan juga hati Anda. Munculnya bukan berdasarkan dari dalam diri Anda, tetapi muncul dari luar yang masih mengandung unsur iri. Ya, dengan kita menyampaikan yang sesuai atau selaras dengan isi hati kita atau isi pikiran kita, artinya itulah yang sebenarnya kita butuhkan, ya, bukan hanya sekedar yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Dan Tuhan mempunyai cara tersendiri, mempunyai hak secara khusus untuk memproses atau mewujudkan keinginan Anda dengan cara-cara yang Tuhan miliki, dan kita tidak berhak untuk mengintervensi atau mencampuri. Setelah itu baru kemudian kita akhiri doa kita. Yang menjadi kunci penting juga adalah kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita sampaikan tadi itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita sudah selesai berdoa, seharusnya kita memiliki perasaan dan hati yang jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, ya, dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Jika Anda belum merasakan itu setelah Anda berdoa, artinya Anda tadi belum benar-benar masuk menghadap Tuhan atau belum benar-benar masuk ke area atau wilayah Tuhan. Ya, inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa doa kita tidak kunjung terkabulkan. Ya, beberapa alasannya. Mungkin pada saat kita mengajukan permohonan atau mengajukan doa kita belum benar-benar masuk ke wilayah Tuhan. Ya. Yang kedua, mungkin kita sudah bisa masuk ke wilayah Tuhan. Kita sudah mampu menciptakan ketenangan dan juga keheningan. Tetapi mungkin kita tidak layak atau belum layak untuk berhadapan dengan Tuhan, menyampaikan permohonan-permohonan kita. Mungkin masih ada rasa-rasa negatif, terutama rasa benci, rasa dendam, sikap sombong, sikap congkak, angkuh. Nah, ini harus kita bereskan terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Dan mungkin juga doa Anda sedang diproses, sehingga terkadang rasa ketidaksabaran kita dan tipisnya keyakinan kita memunculkan dalam diri kita anggapan seolah-olah doa kita tidak dikabulkan. Padahal bisa jadi doa kita memang sedang dalam proses, ya. Atau penyebab lainnya adalah keyakinan kita yang terlalu tipis atau bahkan tidak ada. Ya. Salah satu tanda-tandanya adalah pada saat kita sudah selesai berdoa, pikiran dan juga hati kita belum merasakan sebuah ketenangan, belum merasakan sebuah kebahagiaan. Masih di situ ada yang namanya ketakutan, rasa was-was, rasa cemas, rasa takut. Artinya ketika Anda sudah selesai berdoa, tetapi masih muncul rasa-rasa takut, rasa cemas, bisa jadi memang doa Anda belum sampai kepada Tuhan. Anda tidak mempercayai secara penuh apa yang Anda doakan. Ini saya rangkum berdasarkan dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Saya kumpulkan dari berbagai referensi, ya.
dari berbagai macam aliran kepercayaan dan juga agama, yang mana pada intinya atau pada umumnya teman-teman, kurang lebihnya atau garis besarnya dalam mengajukan permohonan atau doa kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, hal ini ternyata juga sesuai seperti apa yang sering kita lakukan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, ketika kita hendak menghadap seseorang untuk menyampaikan suatu keperluan kita, misalnya kita datang kepada sesepuh di wilayah kita, di desa Anda mungkin, ya, orang yang dianggap punya pengaruh, misalnya mungkin Anda menghadap ke Pak Lurah atau mungkin kepada pimpinan, ya, atau siapapun orang yang Anda anggap memiliki pengaruh terhadap Anda. Pada saat Anda hendak menghadap, pasti Anda akan mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin, baik itu dalam penampilan dan juga terhadap materi apa yang hendak Anda ajukan. Nah, begitu juga dalam kita mengajukan doa atau permohonan, teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar kita pantas dan diizinkan untuk masuk dan menghadap. Ya, jika Anda kata ingin menghadap kepimpinan Anda untuk mengajukan satu keinginan Anda, tetapi Anda bersikap tidak layak, mungkin kata Anda datang dalam kondisi yang kotor, tidak sopan, baju yang mungkin acak-acakan, atau mungkin Anda datang dengan marah-marah, dengan emosi, mungkin satpam akan menahan Anda, atau mungkin pimpinan tidak berkenan untuk bertemu dengan Anda karena Anda dianggap tidak pantas. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda memiliki gambaran, ya. Itu. Nah, begitu juga teman-teman ketika Anda kemudian sudah menyampaikan keinginan Anda kepada pimpinan, taruh kata Anda sudah diizinkan masuk, Anda dianggap layak, kemudian Anda diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Anda. Nah, ketika keinginan itu dianggap oleh pimpinan Anda tidak cocok atau tidak sesuai untuk Anda, mungkin pimpinan tidak akan mengabulkan. Contoh, Anda seorang karyawan, datang menghadap ke pimpinan. Anda mengajukan keinginan minta gaji 10 kali lipat. Alasan Anda adalah agar Anda bisa mencukupi kebutuhan hidup Anda. Pimpinan Anda mungkin saja tidak akan menyetujui, tapi mungkin juga bisa menyetujui. Hak penuh ada di tangan pimpinan Anda. Alasan pimpinan Anda tidak menyetujui, mungkin permohonan Anda terlalu berlebihan dan akan menimbulkan banyak masalah jika pimpinan Anda mengabulkan keinginan Anda tadi. Mungkin menimbulkan rasa iri, mungkin perusahaan akan rugi, ya, dan berbagai macam alasan lain. Begitu juga teman-teman ketika kita mengajukan doa kepada Tuhan, bisa jadi yang kita inginkan atau yang kita mohonkan kepada Tuhan itu tidak sesuai atau tidak selaras dengan kondisi kita, dengan yang seharusnya. Contoh, Anda minta kepada Tuhan, Anda mohon agar Anda bisa mengikuti kegiatan ziarah spiritual ke luar negeri misalnya. Namun pada saat itu Anda sedang sakit parah. Sama seperti pimpinan tadi, ada dua kemungkinan. Bisa jadi Tuhan mengabulkan keinginan Anda meskipun Anda sedang sakit parah, atau sebaliknya, Tuhan tidak mengabulkan keinginan Anda karena Tuhan tahu Anda sedang sakit parah. Nah, lantas bagaimana mengenai pertanyaan bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti Tuhan akan wujudkan atau kabulkan? Betul teman-teman, keinginan yang kita sampaikan secara tulus kepada Tuhan, ya, dengan sikap yang tunduk dan penuh kerendahan hati, itu cenderung akan Tuhan kabulkan, ya. Apalagi jika kita benar-benar meyakininya, kita benar-benar mempercayainya bahwa Tuhan pasti mengabulkan. Hanya saja Tuhan pasti mempunyai sebuah proses. Kita saja manusia itu cenderung akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik, ya.
sebelum kita mengambil keputusan atau sebelum kita menentukan sesuatu. Begitu juga Tuhan, pasti Tuhan akan mempunyai pertimbangan yang lebih matang. Bisa jadi keinginan kita untuk pergi berziarah ke luar negeri bukan dikabulkan pada saat itu, tetapi dikabulkan pada saat kita sudah dalam kondisi sehat. Jadi mungkin saja Tuhan akan menyembuhkan Anda terlebih dahulu, ya, menyembuhkan Anda terlebih dahulu, kemudian memulihkan kesehatan Anda, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya yang memang Anda butuhkan pada saat Anda berziarah. Hak sepenuhnya ada di tangan Tuhan, tetapi Tuhan ini Maha tahu dan pasti apa yang Tuhan putuskan itu adalah benar. Cara yang Tuhan lakukan untuk mewujudkan keinginan Anda itu adalah pasti benar, ya. Sehingga yang mungkin kita anggap tidak diwujudkan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan itu sebenarnya bukan benar-benar tidak dikabulkan, tetapi mungkin memang sedang dalam proses. Tuhan mempunyai satu pertimbangan yang lebih baik dari pertimbangan kita. Jika Anda dalam kondisi sakit parah, kemudian Tuhan mengizinkan Anda berziarah ke luar negeri, mungkin kondisi Anda akan semakin parah. Padahal Anda sering berdoa agar diberikan kesehatan. Nah, disitulah Tuhan akan mempunyai sebuah pertimbangan yang baik untuk kita. Mungkin Tuhan akan mengabulkan kesehatan Anda dulu, ya. Badan Anda akan dipulihkan terlebih dahulu, untuk kemudian keinginan Anda atau permohonan Anda untuk berziarah ke luar negeri akan dikabulkan berikutnya setelah situasi kondisi Anda memungkinkan. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah membatalkan doa Anda. Jangan pernah menganggap doa Anda tidak dikabulkan. Percaya saja bahwa doa Anda pasti dikabulkan Tuhan. Hanya saja semuanya melalui proses, dan hak sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Ketika Anda mampu memegang keyakinan itu, saya yakin dan percaya doa Anda yang mungkin Anda anggap tidak dikabulkan itu akan segera bisa terwujud. Nah, disinilah pentingnya kita, bagaimana kita memperbaiki cara kita atau sikap kita dalam mengajukan permohonan kita dalam bentuk doa, ya. Satu contoh lagi teman-teman, kita balik ke masa anak-anak. Pada saat kita masih anak-anak, sering kita minta kepada orang tua untuk dibelikan es krim, ya. Suatu waktu orang tua akan membelikan kita jika kita dianggap memang pantas, dalam artian aman, tidak ada masalah kalau kita makan es krim. Tetapi di suatu waktu mungkin orang tua Anda tidak akan membelikan Anda es krim jika pada saat itu Anda sedang sakit. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah teman-teman yang juga akan menjadi pertimbangan Tuhan. Tetapi percayalah teman-teman bahwa Tuhan mempunyai satu pertimbangan yang jauh lebih matang, jauh lebih baik dari pertimbangan kita sebagai manusia, ya. Nah, gambaran tadi teman-teman, ringkasan tahap-tahap atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita berdoa, mudah-mudahan bisa menjadi satu tambahan inspirasi bagi Anda, untuk menjadi satu evaluasi bagi Anda, bagi kita dalam kita mengajukan doa. Disitulah nanti kita akan menemukan kenapa doa saya tidak terwujud, di mana salahnya, kenapa Tuhan menolak permohonan saya, di mana letak penolakan itu. Nah, itulah yang harus kita renungkan dalam diri kita. Tapi percayalah teman-teman bahwa segala apa yang kita inginkan dan kita doakan, selagi dan selama kita meyakini dan mempercayainya, Tuhan pasti mengabulkan. Itu sebenarnya adalah satu rahasia semesta, ya, yang jika kita mampu menyimpan itu, meyakini itu dalam hati kita, percayalah teman-teman, doa Anda pasti akan diwujudkan, dikabulkan oleh Tuhan. Satu tambahan lagi teman-teman, agar kita lebih cepat dalam mendapatkan keinginan-keinginan kita, permohonan-permohonan kita, maka ada satu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam hidup kita, yaitu kita harus mengenal betul, mengenal lebih dekat siapa Tuhan yang ada dalam hati kita atau yang ada dalam batin kita. Dengan kita betul-betul mengenal Tuhan,
maka sebaliknya Tuhan pun juga akan mengenal kita. Ya, sehingga ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sudah akrab, sudah sangat erat, sudah sangat dekat, maka ketika kita menghadap, itu kita sudah akan dengan mudah diterima. Sebab Tuhan sudah mengenal kita, kita akan lebih mudah diizinkan masuk. Nah, bagaimana kita agar lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan, dan agar kita selalu diizinkan untuk masuk ke wilayah Tuhan? Kita harus tanamkan ke dalam diri kita sifat-sifat baik akan Tuhan. Ya, tidak ada sifat buruk sedikit pun dari Tuhan. Yang ada adalah sifat baik. Mari kita temukan sifat-sifat baik akan Tuhan itu dan kita tanamkan ke dalam diri kita. Ya. Sehingga ketika di dalam diri kita, di dalam hati dan juga batin kita, itu sudah tertanam, ya, pemahaman akan sifat-sifat baik Tuhan, maka kita akan lebih mudah, teman-teman, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga saking dekatnya kita dengan Tuhan, terkadang tanpa melalui sebuah proses doa, tanpa kita harus mengambil sikap seperti kita berdoa, bahkan mungkin tanpa kita mengucapkan sesuatu, hanya berpikir dalam batin kita, itu bisa terwujud. Permohonan kita bisa terwujud. Bahkan saat itu juga, apa yang menyebabkan keinginan itu cepat terwujud? Bahkan tanpa kita mengajukannya dalam sebuah sikap doa, sebab Tuhan berkenan bagi kita. Sebab Tuhan mengizinkan, Tuhan begitu cepat mendengar, karena kita sudah begitu akrab tadi, teman-teman. Ya, itu. Maka kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan sesuai agama dan keyakinan Anda. Kita bisa merasakan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, Anda akan merasakan sebuah perbedaan ketika Anda, ya, merasakan kedekatan dengan Tuhan. Maka Anda akan merasakan benar-benar kehidupan yang relatif lebih nyaman, lebih tenang. Sikap Anda, tingkah laku sehari-hari itu juga akan selalu menunjukkan sikap-sikap yang baik, yang positif, ya, yang merujuk pada Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan itu adalah sumber dari kebaikan. Segala hal baik yang ada di semesta ini itu bersumber dari Tuhan. Ketika Anda mampu menunjukkan itu, mampu menjalankan itu dalam kehidupan Anda, artinya Anda benar-benar sangat dekat dengan Tuhan. Ya, menangkap ya maksud saya ya. Jadi jika Anda mungkin sampai dengan hari ini masih menunggu keinginan-keinginan Anda yang belum diwujudkan, permohonan-permohonan Anda yang belum diwujudkan oleh Tuhan, mari kita benahi diri kita. Mungkin kita masih agak jauh dengan Tuhan. Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita akrabkan diri kita agar kita diizinkan untuk datang masuk ke wilayah Tuhan, ya, untuk diizinkan menyampaikan keinginan-keinginan, permohonan-permohonan kita. Buang segala sikap-sikap atau hal-hal yang menjadi penghambat dalam kita masuk ke wilayah Tuhan, atau yang menjadi penghambat tidak terkabulkannya doa kita. Ya, kabar baiknya teman-teman, doa kita itu pasti akan terkabul ketika saatnya tiba. Kapan saat itu tiba? Saat kita benar-benar layak dan pantas. Itu, ya. Mudah-mudahan sharing singkat ini teman-teman bermanfaat. Silahkan ambil intisarinya. Jika Anda masih belum bisa memahami video ini, Anda silahkan bisa putar ulang, ya. Putar ulang, kemudian cermati lagi, pahami maksud atau intisarinya, kemudian terapkan dalam kehidupan Anda. Ya, sekali lagi teman-teman, tetap pertahankan keinginan Anda, permohonan-permohonan baik Anda. Jangan pernah Anda berputus asa atau menganggap bahwa Tuhan tidak mengabulkan bagi Anda, tetapi sebaliknya tetap percayai dan yakini secara teguh, Tuhan pasti mengabulkan. Hanya saja Tuhan membutuhkan sebuah proses dan akan mewujudkan itu ketika kita memang benar-benar sudah layak dan pantas. Ya. Nah, dari situ ketika kita sudah layak dan pantas, semua apa yang kita inginkan akan lebih mudah
kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Bagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain yang mungkin sampai dengan hari ini masih menunggu jawaban Tuhan, terkabulnya doa-doa dan juga permohonan-permohonan mereka bisa segera terwujud nyata dalam kehidupannya. Kurang-kurangnya dari video ini sekali lagi saya mohon maaf ya. Harapan besar saya mudah-mudahan ada intisari yang bisa Anda petik dari video ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyimak. Kita akan ketemu di video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.